Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hijratu ila Taif. Yang nomor 5 itu belum dibaca ya. Falamma lam yanal minhum khairan raja'a ila Makkah ba'da am makatha bainahum syahran. Jadi Nabi Muhammad semenjak kewafatan istrinya Sayyidatuna Khadijah dan kewafatan pamannya yaitu Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy mulai berani untuk menyakiti Nabi Muhammad secara fisik. Sampai Nabi Muhammad itu hijrah ke kota Taif bersama anak angkatnya yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu pertamanya itu awalnya seorang budak yang kemudian dimerdekakan oleh Nabi, yang kemudian dianggap sebagai anak angkat oleh Nabi, yaitu Zaid bin Harithah. Jadi Nabi hijrah ke kota Taif bareng dengan Zaid bin Harithah. Nyampe di kota Taif, beliau singgah di sebuah desa namanya desa Saqif. Ya, Nabi Muhammad meminta perlindungan, tapi ternyata Nabi Muhammad malah ditolak dengan penolakan yang jelek, dengan penolakan yang kasar. Bahkan Nabi Muhammad itu sampai dilempar-lempar oleh batu, dilemparin batu sampai beliau itu berdarah-darah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi perjuangan Nabi dalam menyebarkan agama Islam itu seperti itu. Perjuangan Nabi seperti itu. Sampai beliau itu mau dibunuh. Sekarang yang nomor 5, falamma lam yanal minhum. Jadi di kisah itu ya, di kisah ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Taif, beliau itu kemudian singgah setelah Nabi Muhammad itu dilempar oleh batu, dilempar oleh kayu, besi, ya, sampai beliau berdarah-darah. Zaid bin Harithah di situ menghalangi batu-batu yang dilempar kepada Nabi, sampai kepala Zaid bin Harithah ini penuh dengan darah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad itu beristirahat di sebuah tempat. Jadi kalau zaman dulu itu masih pegunungan, di daerah Taif itu masih pegunungan ya. Beliau beristirahat di suatu tempat. Lah ketika itulah datang malaikat. Para ulama berbeda pendapat. Yang datang ada malaikat Jibril, yang datang ada malaikat-malaikat yang lain. Datang malaikat menawarkan kepada Nabi agar Nabi Muhammad memilih gunung mana yang nanti akan ditimpakan kepada penduduk kota Taif. Karena penduduk kota Taif udah nolak Nabi Muhammad, mereka masih menyakiti Nabi Muhammad. Jadi para malaikat itu nggak terima Nabi Muhammad itu disakiti oleh orang-orang di kota Taif. Jadi seperti itu. Tapi Nabi Muhammad tidak balas dendam. Ya, padahal yang mau membalas itu malaikat. Tapi Nabi Muhammad tidak. Justru Nabi Muhammad berdoa, ya, doanya itu ada keterangan. Yang datang di sini ternyata malaikat Jibril. Keterangannya di sini malaikat Jibril. Fa'atahu Jibril wa qala lahu innallaha amarani an uti'aka fi qaumika lamma sana'u ma'aka. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad menjawab, ya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Justru didoakan. Jadi penduduk kota Taif didoakan. Akhirnya doa Nabi terkabulkan. Sampai sekarang penduduk kota Taif semuanya rata-rata agamanya Islam. Tempat istirahat Nabi dan Zaid bin Harithah sampai sekarang tempat bersejarah itu dibangun sebuah masjid di kota Taif namanya Masjid Qu. Ya, namanya Masjid Qu. Ya, ini sebuah masjid tempat bersejarah dijadikan sebuah masjid di mana Nabi Muhammad dan Zaid bin Harithah beristirahat setelah dilempar oleh penduduk kota Taif. Akhirnya yang nomor 5, falamma lam yanal minhum khairan. Falamma lam yanal, maka semangsanah tak ngaoleh pasirah Nabi.
Falamma lam yanal maka semangsana tak ngaoleh pasera Nabi minhum dari Thaqif, ahlu Thaqif, penduduk kota Thaqif maksudnya, penduduk desa Thaqif. Nabi Muhammad tidak menemukan khairon dak kebagusan. Khairon dak kebagusan. Roja'a maka abelih pasera Nabi ila Makkata maring kota Makkah. Roja'a maka abeli pasera Nabi ila Makkata maring kota Makkah. Ba'da am makatha selestarena kudu netep pasera Nabi atau neneng pasera Nabi. Netep bainahum yantarana Thaqif syahron dalam sebulan. Jadi Nabi Muhammad masih tinggal di kota Thaqif itu selama 1 bulan. Tapi karena Nabi Muhammad tidak pernah mendapatkan kebaikan dari penduduk kota Thaqif, akhirnya Nabi Muhammad kembali lagi ke Mekah. Nah, itu kisah Nabi ketika Nabi hijrah ke kota Taif bersama Zaid bin Harithah. Isra'uhu sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuhu. Jadi karena Nabi Muhammad itu sabar menyebarkan agama Islam sampai beliau itu sampai beliau itu mau dibunuh, sampai beliau itu disakiti, dianiaya oleh orang-orang kafir Quraisy. Allah menghibur Nabi Muhammad ketika itu dengan datangnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Sekarang peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Taif. Begitu Nabi Muhammad balik ke kota Taif, karena Nabi Muhammad selalu mendapatkan penganiayaan, ya, kesakitan, maka Nabi Muhammad ketika kembali ke Mekah dapat beberapa bulan, Nabi Muhammad diundang oleh Allah untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Isra'uhu sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuhu. Isra'uhu tining panikah Isra'an Nabi Muhammad, Isra'an Nabi. Isra'uhu tining panikah Isra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuhu ban mi'ratah Nabi. Wa mi'rajuhu ban mi'ratah Nabi. Fis sanatil hadiyata asyrata. Fis sanatil hadiyata asyrata dalam tahun sekaping 11. Fissanatil hadiyata asyarata dalam tahun sekaping 11, pada tahun ke-11, akramahu amul ja'aki huda kanabi. Akramahu amul ja'aki huda kanabi. Allahu pasera Allah bil isra'i kalaban isra wal mi'raji ban mi'raj. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-11 kenabian. Belum Hijriyah, belum ya. Ini masih tahun kenabian. Fal Isra'u maka tining Isra. Fal Isra'u maka tining Isra huwa panika tining Isra. Huwa panika tining al Isra tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panikah sebenarnya tawajjuh itu madhep, menghadap. Ya. Tapi kita maknai di sini maksudnya madhep berangkat. Ya. Tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, panikah kita maknai perjalanannya saja sudah ya. Tawajjuhu panikah perjalanan Nabi. Tawajjuhun Nabi panikah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan bekto malam. Lailan bekto malam minal masjidil harami, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, maring masjidil aqsa. Jadi yang dinamakan Isra itu adalah perjalanan Nabi di waktu malam. Perjalanan Nabi di waktu malam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina.
Itu yang dinamakan Isra. Jadi Isra itu adalah perjalanan malam. Isra namanya. Ya, Isra namanya. Apakah Nabi itu berjalan sendiri? Tidak. Nabi diperjalankan oleh Allah. Jadi Nabi bukan berangkat sendiri. Nabi itu diperjalankan oleh Allah. Ya, Nabi diperjalankan oleh Allah. Itu Isra. Wal mi'raju tining mi'raj. Wal mi'raju tining mi'raj. Huwa panika tining al mi'raj. Su'uduhu sallallahu alaihi wasallam, panikah onggenah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panikah onggenah Nabi ilal alamil ulwiyyi, maring alam seluhur. Ilal alamil ulwiyyi, maring alam seluhur, alam yang tertinggi. Wa fihi ban dalam al-mi'raj, wa fihi ban dalam al-mi'raj furidat farduaki atau wajibaki. Farduaki, jangan wajibaki. Ntar lagi saya terangkan. Furidat farduaki as-shalawatul khams. Panapah as-shalawatul khamsu, panapah banyak-banyak salat selama waktu. As-shalawatul khamsu, panapah banyak-banyak salat selama waktu. Furidat farduaki. Jadi perbedaan ini penting, perhatikan. Perbedaan antara fardu dengan wajib itu berbeda ya. Kalau wajib, ya. Kalau fardu lebih daripada wajib. Itu fardu. Ya, itu fardu perbedaannya. Jadi ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, di situ disebutkan Nabi itu bersabda, ya, mencari ilmu itu wajib, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Faridah. Nabi Muhammad menyebut faridah. Jadi kalau wajib ya tetap. Kalau misalnya kita melakukan suatu kewajiban, ya, maka kita mendapatkan pahala. Tapi kalau kita tidak melakukan suatu kewajiban, itu tetap mendapatkan dosa. Tapi kalau fardu itu lebih daripada wajib yang memang harus dilakukan ketika itu. Ya, ini perbedaan antara fardu dengan wajib. Ya, perbedaan antara fardu dengan wajib. Makanya sholat di sini disebut oleh Kiai Musannif, oleh Syekh Umar Abdul Jabbar di dalam kitabnya ini, furidatis sholawatul khamsu. Furidat, difardukan sholat 5 waktu. Bukan hanya diwajibkan, tapi difardukan. Artinya fardu masih lebih atas daripada wajib. Nah, ini. Jadi peristiwa Mi'raj itu adalah naiknya Nabi Muhammad menuju ke alam yang paling tinggi. Jadi kalau Isra itu perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau Mi'raj ya itu naiknya Nabi Muhammad ya dari Masjidil Aqsa ya naik sampai ke alam yang paling tinggi. Sampai melewati beberapa langit ya, sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai kepada Al-Alamil Ulwi. Jadi sampai ke situ. Ya, dan di dalam Mi'raj itu ya, disitulah pertama kali Nabi Muhammad difardukan untuk melakukan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Jadi sholat itu bukan cuma wajib tapi fardu. Ya, fardu itu sholat. Jadi kalau misalnya tidak dilakukan bagaimana? Dosanya parah.
Jadi kalau cuma sekedar wajib ya dosa, tetap dosa, wajib. Tapi kalau fardu ditinggalkan, dosanya itu bukan cuma dosa biasa, tapi dosa besar. Jadi orang yang tidak melakukan sholat, dosanya dosa besar, maksiatnya maksiat besar. Jadi jangan dianggap kalau misalnya kita nggak sholat dosanya kecil, jangan anggap begitu. Bahkan para ulama ada yang mengatakan ya di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Habib Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu disebutkan di situ ya, orang atau di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin di situ disebutkan orang yang meninggalkan sholat atau orang yang tidak sholat boleh ketika mati jasadnya dikasihkan kepada anjing untuk dimakan kepada anjing. Saking hinanya orang yang tidak sholat. Hati-hati ini ya. Hati-hati. Jadi ketika itu sholat 5 waktu diwajibkan ketika Nabi Muhammad melakukan Mi'raj. Berarti sebelum Isra dan Mi'raj ibadahnya itu bukan ibadah sholat. Jadi Nabi Muhammad kalau beribadah sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj ini itu bukan sholat. Bagaimana cara ibadahnya? Mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim, yaitu Al-Hanafiyah. Al-Hanafiyah. Bagaimana gerakannya? Enggak tahu. Gerakan ibadah zaman dulu sebelum Isra dan Mi'raj, penggantinya sholat itu dulu bagaimana saya enggak tahu. Tapi yang jelas Nabi Muhammad tetap beribadah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, yaitu Al-Hanafiyah. Jadi ajaran Nabi Ibrahim itu Al-Hanafiyah. Gerakannya sholatnya dulu bagaimana saya nggak tahu. Nah kemudian ketika Nabi Isra dan Mi'raj digantilah ibadah itu dengan ibadah sholat 5 waktu. Ya, asalnya 50 waktu. Ya, ditawar oleh Nabi sampai menjadi 5 waktu. Kalau misalnya 50 waktu itu diwajibkan, difardukan kepada kita, niscaya kita tidak akan bekerja, nggak sempat makan, nggak sempat 50 waktu, ya kan? Tapi karena ditawar oleh Nabi, jadi kira-kira kalau misalnya kita itu diwajibkan atau difardukan sholat 50 waktu, mampu nggak? Mampu nggak? Nggak mampu. 5 waktu aja banyak, nggak mampu. 5 waktu banyak yang nggak mampu. Ya, itu. Jadi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita itu diberikan kekuatan untuk melakukan ibadah. Ya, makanya sehat itu penting. Kemudian wa fi sabihati lailatil Isra'i allamahu Jibrilus salata wa awqatiha. Wa fi sabihati lailatil Isra'i ban dalam lagunah pagi. Wa fi sabihati lailatil Isra'i ban dalam lagunnah malam Isra, ban dalam lagunnah malam Isra, allamahu mulang dek Nabi atau ngajarin dek Nabi, allamahu ngajarin hu dek Nabi Jibrilu pasera malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengajarkan Nabi as-sholata dek sholat wa awqatiha ben banyak-banyak bektonah sholat. Ya. Jadi Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj itu diperintah Nabi Muhammad untuk melakukan sholat 5 waktu, begitu aja. Jadi ceritanya 50 waktu jadi 5 waktu. Jadi ketika Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad diperintah oleh Allah menghadap kepada Allah, kemudian diperintah oleh Allah untuk melakukan sholat 5 waktu. Ya, cuman gerakannya masih belum tahu. Besoknya ketika Nabi Muhammad sudah melakukan Isra dan Mi'raj, ya, keesokan harinya datang malaikat Jibril yang kemudian mengajarkan Nabi Muhammad gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaan sholat dan kemudian waktu-waktunya sholat. Jadi seperti itu. Ya, saya kira cukup.
Ini peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya kemarin-kemarinnya itu kita sudah merayakan yang namanya Isra dan Mi'raj. Kalau di daerah kita itu namanya Petolekoran. Ya, di bulan Rajab tanggal 27 Rajab. Tapi kalau di sini itu tahunnya pada tahun ke-11 dari kenabian. Da'watul qabaili ila dini wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah. Fa ya rabbi irhamni bi husnil khatimati.